Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, NIM 200222051, ruang AP reguler 2. Baik, saya akan mempresentasikan materi tentang Lembaga Perencanaan Pembangunan Daerah. Yang pertama yaitu pengertian perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahap-tahap kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah atau daerah. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 tahun. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 tahun. Selanjutnya, Rencana Pembangunan Jangka Tahunan. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah atau RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 tahun. Selanjutnya, tahap perencanaan. Yang pertama, penyusunan rencana, yaitu rencana pembangunan nasional atau daerah. Yang kedua, rancangan rencana kerja DEP atau lembaga SKPD. Yang ketiga, musyawarah perencanaan pembangunan. Yang keempat, rencana akhir rencana pembangunan. Selanjutnya, penetapan rencana. Yang pertama, RPJP NAS dengan undang-undang dan RPJP daerah dengan perda. Yang kedua, RPJM dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Yang ketiga, RKP atau RKPD dengan peraturan presiden atau kepala daerah. Selanjutnya, prinsip perencanaan pembangunan daerah, yaitu yang pertama, merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang kedua, dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah. Yang keempat, dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah nasional dan global. Yang kelima, dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipasif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, peran pemerintah dalam perencanaan pembangunan daerah, yaitu peran pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan daerah adalah mempunyai wewenang dan kemampuan untuk mengelola, melaksanakan program-program pembangunan daerah, karena pemerintah daerah memegang peran untuk menentukan keberhasilan proses pelaksanaan kegiatan pemerintah dan pembangunan di daerah. Selanjutnya, tujuan sistem perencanaan pembangunan daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk, yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsisten antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selanjutnya, pendekatan perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama, politik, penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan dengan terpilih. Yang kedua, teknokratik atau menggunakan metode dan kerangka pikir ilmiah. Yang keempat, partisipasif, melibatkan semua pemangku kepentingan. Kelima, top down dan bottom up, diselaraskan melalui musyawarah nasional, provinsi, kabupaten atau kota, kecamatan, dan desa. Selanjutnya, definisi praktis perencanaan pembangunan daerah.
suatu usaha yang sistematik dari berbagai pelaku atau aktor, baik umum atau publik, atau pemerintah, swasta maupun kelompok masyarakat lainnya, pada tingkat yang berbeda untuk menghadapi saling ketergantungan dan berkaitan aspek lingkungan lainnya dengan cara yang pertama, secara terus-menerus menganalisis kondisi dan melaksanakan pembangunan daerah. Yang kedua, merumuskan tujuan dan kebijakan pembangunan daerah. Yang ketiga, menyusun konsep strategis bagi pemecahan masalah atau solusi. Yang keempat, melaksanakannya dengan menggunakan sumber daya yang tersedia, sehingga peluang baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dapat ditangkap secara berkelanjutan. Selanjutnya, tujuan pembangunan. Yang pertama, mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub-daerah serta antar masyarakat. Yang kedua, memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Yang ketiga, menciptakan atau menambah lapangan kerja. Yang keempat, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Yang kelima, mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa yang akan datang atau berkelanjutan. Selanjutnya, manfaat dilakukan perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah berfungsi yang sangat penting dan strategis, karena perencanaan kita bisa melihat daerah akan dibawa kemana-mana dengan tetap mempertimbangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.